Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 12. Setelah tanggal pernikahan ditetapkan pada malam pertemuan, 2 hari kemudian Garvin mengajak Diandra melakukan kencan palsu. Tidak seperti pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya yang dilakukan di restoran atau coffee shop. Garvin mengajaknya ke sebuah taman bermain. Mereka menghabiskan 1 harian penuh bersama, naik berbagai wahana lalu pulang setelah makan malam. Melihat sisi santai dari Garvin membuat Diandra mulai mengerti mengapa Garvin yang merupakan seorang pengusaha tambang bisa mendapatkan banyak sorotan dari publik selain karena dia adalah putra Karise. Garvin memiliki sisi sederhana bersama julukan sempurna yang dilekatkan padanya. Meskipun pergelangan tangannya dilingkari dengan Rolex, Garvin tidak segan menggunakan kaos dan sandal dari brand kecil. Makan di street food lalu membeli es krim dengan jumlah banyak dan menawarkannya pada anak-anak yang mereka lewati hingga beberapa orang yang sempat terlibat. Bicara dengannya, Diandra juga sempat terperangah melihat pria yang meminum air mineral itu berlari begitu saja keluar dari lift yang masih terbuka untuk memapa seorang nenek tua menuju lift. Pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Garvin memang hanya berlangsung kurang dari 30 menit. Pria itu selalu buru-buru, bicara seperlunya, dan sangat dingin. Diandra cukup kagum pada sisi Garvin yang satu itu, sisi yang tidak pernah dilihatnya pada pria itu di pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya. Setelah kencan palsu itu, Diandra sangat terkejut dengan pengakuan Garvin yang memberikan kesempatan pada Diandra untuk membatalkan pernikahan jika wanita itu merasa terpaksa. Masih di dalam mobil Garvin yang berada di pekarangan rumah keluarga Houston, Diandra menatap Garvin yang tidak memberikan ekspresi apapun saat mengatakan kalimatnya. Kenapa tiba-tiba, Garvin? Tubuh Diandra mendadak dingin saat pertanyaannya, membuat Garvin menatapnya dengan sangat tajam. Aku tidak ingin menjadi pria menyedihkan dengan menikahi wanita yang masih mencintai mantan tunangannya. Diandra mengarahkan pandangannya ke sembarang arah, berusaha menghindari tatapan pria yang terlihat seperti pedang yang mungkin bisa membelah tubuhnya. Aku tahu kau tidak akan memaafkanku semudah itu, namun aku sungguh-sungguh minta maaf dan ingin melanjutkan pernikahan ini. Sudah ku maafkan. Namun setelah aku pertimbangkan, aku tahu kau membenci pernikahan ini. Aku juga sempat membencimu. Rumah tangga apa yang akan kita bangun dengan fondasi kebencian seperti ini? Aku tetap pada keputusanku untuk melanjutkan pernikahan. Jika kau ingin batalkan, silakan saja. Diandra membuka sabuk pengamannya, lalu membuka pintu mobilnya. Sebelum benar-benar keluar, Diandra menatap Garvin yang masih enggan melihat padanya. Garvin panggil Diandra dengan sangat lembut, membuat Garvin menoleh padanya. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hatilah menyetir, jangan ngebut. Tidak ada balasan kata yang diberikan Garvin pada Diandra. Pria itu masih berada di dalam mobil di pekarangan rumah keluarga Houston dengan perasaan tidak karuan. Sejak awal, dia hanya membuat Diandra memohon padanya untuk dinikahi karena wanita itu telah menyakiti egonya. Garvin ingin Diandra tahu bahwa wanita itulah yang membutuhkan perjodohan ini dibandingkan dengan dirinya. Namun, setelah mengingat momen kepergian Aren, Garvin sadar bahwa dia juga membutuhkan Diandra untuk memenuhi permintaan ayah yang sangat dia cintai. Impian Garvin adalah menikah dengan wanita yang dia cintai, lalu memiliki rumah tangga yang bahagia dan anak-anak yang lucu. Dan Diandra bukan orangnya. Meskipun setahun lalu dia pernah begitu terpesona pada wanita yang akan menjadi calon istrinya itu, tapi kenyataannya tidak ada perasaan apapun di hatinya saat ini, hanya rasa kecewa dan kemarahan pada wanita itu. Garvin mengusap rambutnya ke belakang, mengingat kembali tawaran bantuan dari Jinan beberapa hari yang lalu. Pria yang sudah dianggap kakak oleh Garvin itu menawarkan perusahaan tambang sepupunya untuk menjadi pemasok pengganti untuk HLC. Dengan begitu, Diandra tidak akan merasa membutuhkan Garvin lagi. Aren meminta 2 hal padamu, Vin, menikahi dan menjaga Diandra.
Kau bisa hanya menjaganya saja dari kejauhan tanpa harus menikahinya. Coba pikirkan ulang tawaranku. Ya, aku sungguh menyayangimu, Jinan. Menghubunginya hanya untuk mengatakan kalimat itu, lalu mengakhiri panggilan sebelum Garvin sempat mengatakan apapun. Perkataan Jinan membuat Garvin kembali memikirkan tentang keputusannya. Kenapa aku selalu goyah seperti ini? Gumam Garvin pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah merasa tidak tegas seperti ini dalam mengambil keputusan apapun. Tapi kali ini, dia merasa terus terombang-ambing. Tok-tok-tok ketukan di jendela mobilnya membuat Garvin mendongak. Menemukan presensi Diandra saat dia menurunkan kacanya. Masih di sini? Apa ada masalah? Ya, kau adalah masalahnya. Garvin membatin melihat Diandra yang berusaha membuka pintu mobil tapi tidak bisa. Garvin memang sengaja tidak membukanya. Mau masuk ke dalam? Aku akan buatkan teh hangat. Diandra menawarkan teh hangat karena khawatir. Garvin kedinginan karena hawa malam yang sangat dingin. Tidak perlu. Aku akan pulang sekarang. Garvin melajukan mobilnya, meninggalkan pekarangan rumah keluarga. Houston sebelum Diandra mengatakan apapun. Entah apa yang membuat dirinya selalu jengah melihat presensi Diandra. Sepertinya rasa muak telah mendarah daging dalam tubuhnya untuk wanita itu dan keluarganya. Bersambung,